Diam bukan berarti kalah. Meski capaian pejuang Palestina di Gaza belakangan tak terdengar gaungnya, fakta bahwa Netanyahu belum mencapai tujuan perangnya membuktikan bahwa mereka tetap eksis. Sebagaimana Radio Angkatan Darat Israel dalam laporan terbarunya menyebut kelompok milisi itu terus menyerang aset-aset Israel di Gaza dengan 40 tentara Israel gugur di utara. Sebelumnya, Komandan Brigade Parasut ke-551 Israel juga dilaporkan gugur, membuktikan pejuang Palestina masih beri perlawanan sengit di kawasan konflik Gaza. Berbagai serangan ke Israel. Situs Yemen Shabab.net dalam ringkasan hari ke-450 agresi di Gaza melaporkan berbagai serangan, termasuk 2 operasi yang diumumkan pejuang Palestina di mana tentara Israel di Jabalia menjadi targetnya. Dalam konteks pertempuran lapangan di Gaza, sayap militer Gerakan Jihad Islam Brigade Al-Qassam mengatakan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak berkekuatan tinggi, serta terhadap pasukan penyelamat Israel dengan peluru 105 Al-Yasin di timur Jabalia Al-Balad, utara jalur Gaza. Kemudian bersama sayap militer Gerakan Fatah Brigade Syuhada Al-Aqsa, keduanya bekerja sama meledakkan sebuah rumah tempat sejumlah tentara Israel berlindung di sebelah timur kamp Jabalia. Tidak hanya itu, tentara pendudukan Israel mengatakan telah mendeteksi 5 rudal yang diluncurkan dari Gaza, 2 di antaranya dicegat oleh pertahanan udara dan yang ketiga jatuh di daerah terbuka. Saluran 12 Israel melaporkan sebuah roket jatuh di kota Sderot di jalur Gaza, sementara layanan ambulans Israel mengatakan krunya menuju ke daerah tempat sirine berbunyi untuk memeriksa apakah ada korban luka. Komando Front Dalam Negeri Israel mengatakan sebelumnya bahwa sirene berbunyi di Sderot, Nir Am, dan kota-kota lain di sekitar jalur Gaza. Sedang laporan lebih lanjut mengatakan roket tersebut ditembakkan dari Beit Hanun, utara jalur Gaza, ke berbagai arah wilayah Gaza. "40 tentara Israel gugur." Belum mencapai tujuan perangnya, jumlah korban tewas di kalangan militer Israel justru mengalami peningkatan dalam keberlanjutan invasi daratnya ke jalur Gaza. Sebagaimana diketahui, tentara Israel kembali menyerbu jalur Gaza Utara pada tanggal 5 Oktober dan 40 pasukan tewas dilaporkan sejak saat itu. Palestina mengatakan Zionis ingin menduduki daerah tersebut dan mengubahnya menjadi zona penyangga setelah mengusir mereka dari sana di bawah tekanan pengeboman dan mencegah masuknya makanan, air, dan obat-obatan. Menurut radio militer, para prajurit ini terbunuh di daerah Jabalia, tempat di mana IDF telah mempertahankan pengepungan selama berminggu-minggu. The Times of Israel melaporkan rezim telah kehilangan setidaknya 394 tentara, termasuk beberapa komandan sejak serangan darat diluncurkan terhadap Gaza. Sementara kantor berita Palestina Quds News menyebut jumlah korban tewas sejak dimulainya perang di Gaza telah meningkat menjadi 824 tentara, mencakup tentara yang tewas di jalur Gaza, tepi barat, Lebanon, dan di dalam Israel. IDF pun mengonfirmasi 5.541 tentara Israel telah terluka dalam periode ini. Perlawanan Palestina sendiri menegaskan bahwa kerugian pasukan pendudukan jauh lebih tinggi daripada yang diakui Israel. Apalagi tentara tidak mengatakan bagaimana mereka terbunuh dan telah menempatkan sensor ketat atas kerugian yang ditimbulkan oleh pejuang perlawanan. Pejuang masih punya roket dan rudal. Militer Israel diketahui memang tengah mengintensifkan operasi militer mereka di wilayah Gaza Utara yang sudah berulang kali mereka serbu. Karena itu mereka tentu berharap saat ini semuanya akan lebih mudah dilakukan. Tapi itu semua hanya harapan, sebab kelompok pejuang Palestina masih memberi perlawanan. Pada Sabtu kemarin misalnya, 2 roket jarak jauh diluncurkan dari Gaza Utara ditujukan ke wilayah di Yerusalem, kata IDF dalam sebuah pernyataan. IDF mengklaim 2 roket itu diluncurkan Al-Qassam dari Beit Hanun dan menambahkan keduanya berhasil dicegat oleh pertahanan udara. Perkiraan IDF menyatakan kalau Brigade Al-Qassam memiliki lebih banyak rudal atau roket yang mampu mencapai Tel Aviv dan Yerusalem. Hal ini menjadi suatu kejutan, terutama karena IDF berulang kali menginvasi Beit Hanun.
Perkiraan ini seolah kian menjadi benar ketika sumber-sumber terkemuka di wilayah selatan menegaskan bahwa organisasi-organisasi di jalur Gaza sedang melakukan upaya untuk memulihkan kemampuan rudal mereka dan bahwa mereka memiliki lebih banyak rudal jarak menengah. IDF intensifkan operasi di Gaza Utara. Kembalinya warga sipil ke Gaza Utara dilaporkan menjadi salah satu poin yang diperdebatkan dalam pembicaraan gencatan senjata pembebasan sandera antara agresor Israel dan pejuang Palestina saat ini. Karena itu, saat beroperasi dan menghadapi perlawanan keras di Jabalia, militer Israel secepat mungkin mengintensifkan operasi untuk mempercepat tercapainya tujuan. The Time of Israel yang mengutip pernyataan IDF pada hari Senin mengatakan sejumlah besar anggota milisi gugur dalam penyergapan yang dipimpin oleh divisi ke-162 militer di Jabalia. Operasi itu dilakukan setelah IDF mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah menyelesaikan penggerebekan besar-besaran yang dimulai pada hari Jumat dini hari di rumah sakit Kamal Adwan di Beit Lahia. Sebuah lokasi yang digambarkan oleh militer Israel sebagai benteng terakhir Al-Qassam di Jabalia. Dalam keterangannya, IDF mengkonfirmasi telah menewaskan 19 anggota milisi Palestina dan menangkap 240 lainnya dalam penggerebekan, menyebutnya sebagai salah satu operasi terbesar yang pernah dilakukan di wilayah tersebut. Militer juga mengatakan telah menahan Abu Safia selaku direktur rumah sakit yang mereka curigai sebagai bagian dari milisi. Secara keseluruhan, sekitar 600 warga sipil dan 95 pasien, pengasuh, dan personel medis lainnya dievakuasi dari Kamal Adwan. Namun tidak ada cara untuk memverifikasi klaim militer tersebut. Pejuang Palestina masih beri perlawanan. Meski tampak mendominasi wilayah pertempuran, pasukan IDF di sisi lain tetap meyakini bahwa perlawanan Palestina punya lebih banyak rudal yang bisa mencapai Tel Aviv dan Yerusalem. Sebelumnya dikatakan bahwa tentara Israel memperkirakan milisi Gaza masih memiliki rudal jarak jauh untuk mengebom kota-kota Israel. Selain itu, lebih dari separuh anggotanya diperkirakan masih hidup serta IDF belum bertindak terhadap 3 brigade mereka. Apalagi sempat beredar video yang publikasi oleh media militer Brigade Al-Quds menunjukkan dokumentasi rekaman para pejuang perlawanan saat meluncurkan roket ke arah Ashdod, Ashkelon, dan permukiman di wilayah Gaza. Kemudian, berdasarkan klaim terbaru yang dibenarkan IDF, pasukan perlawanan Palestina disebut menggunakan drone sitaan dari militer Israel untuk menyerang pasukan Zionis. Sebagaimana saat kelompok tersebut meluncurkan serangan ke pemukiman Yahudi pada Senin 30 Desember kemarin. Dalam laporan terpisah, pihak keamanan dalam negeri Israel sekalian melaporkan bahwa sirine peringatan berbunyi di Mefilasim dan Niram di pinggiran jalur Gaza, serta di Israel Selatan dan kota Yerusalem. Radio tentara Israel juga melaporkan bahwa sirene berbunyi di wilayah Yerusalem akibat adanya penembakan roket dari jalur Gaza. Kerasnya gempuran Israel nyatanya tidak memadamkan api perlawanan milisi Gaza. Kelompok pejuang Palestina ini justru menunjukkan kalau mereka mampu beradaptasi dengan situasi. Jika begini, bukankah kemerdekaan Palestina masih bisa digapai?